membuat garasi KTM tiba-tiba sunyi. Apa yang sebenarnya terjadi di balapan pembuka Moto3 hingga selisih 0,05 detik membuat seluruh pedok heboh? Dan mengapa para insinyur KTM terlihat kebingungan melihat data telemetri setelah balapan pertama musim 2026? Jawabannya ada di akhir video. Jangan di-skip agar tidak gagal paham. Selisih 0,05 detik yang mengguncang pedok. Keheningan di garasi KTM terasa tidak biasa. Bukan karena balapan telah selesai, tetapi karena semua orang sedang mencoba memahami satu angka kecil di layar monitor. 0,05 detik. Dalam dunia Moto3 itu hampir tidak terlihat, lebih cepat dari kedipan mata. Namun di seri pembuka musim 2026, selisih sekecil itu terasa seperti pergeseran besar dalam peta persaingan. Brian Uriarte, pembalap muda kebanggaan Akademi KTM, masih duduk di kursinya. Helmnya belum dilepas. Ia menatap layar telemetri dengan fokus yang hampir kaku. Semua persiapan musim dingin, semua simulasi, semua pengembangan motor seharusnya membawanya ke posisi terdepan. Motor RC 250 GP miliknya adalah salah satu paket teknis terbaik di grid. Aerodinamika baru, setup elektronik yang sudah diuji sepanjang pramusim, dan tim teknik yang sepenuhnya percaya bahwa mereka memegang keunggulan. Namun ketika bendera kotak-kotak digibarkan, nama di depan bukanlah pembalap dari Akademi Eropa. Di layar timing yang muncul justru nomor 9, Veda Ega Pratama, rookie Indonesia. Pembalap berusia 17 tahun itu tidak hanya tampil kompetitif. Ia mengontrol ritme balapan, menjaga ban dengan disiplin luar biasa, dan menutup celah sekecil apapun di lap-lap terakhir. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya satu hasil balapan. Tapi di pedok Moto3, semua orang tahu, kadang satu selisih kecil bisa menandai awal perubahan besar. Dan angka 0,05 detik itu tiba-tiba menjadi pusat perhatian seluruh pedok. Moto3 selama bertahun-tahun memiliki pola yang hampir tidak berubah. Akademi pembalap Eropa, terutama dari Spanyol dan Italia, mendominasi jalur menuju MotoGP. Talenta dari Asia memang sering muncul. Mereka cepat, mereka agresif. Tetapi banyak yang kesulitan menjaga konsistensi di lingkungan balap Eropa yang sangat kompetitif. Itulah asumsi yang sudah lama beredar di pedok. Namun Veda Ega Pratama datang dengan pendekatan berbeda. Ia tidak tampil seperti rookie yang mencoba mencuri perhatian dengan manuver nekat. Ia justru terlihat sangat rukur. Setiap lap dijalani dengan ritme yang stabil. Setiap tikungan diambil dengan presisi yang tenang. Selama balapan debutnya, satu hal mulai diperhatikan para pengamat lintasan. Veda jarang sekali melakukan kesalahan kecil yang biasanya terjadi pada pembalap baru. Ia tidak memaksakan overtake yang beresiko. Ia tidak terburu-buru ketika grup depan mulai memanas. Sebaliknya, ia menunggu, membaca, lalu menyerang di momen yang tepat. Para analis di media Spanyol awalnya menyebut performanya sebagai kejutan awal musim. Mereka memperkirakan tekanan balapan berikutnya akan memperlihatkan celah. Namun setelah beberapa sesi berikutnya, pandangan itu mulai berubah. Karena Veda tidak terlihat seperti pembalap yang beruntung. Ia terlihat seperti pembalap yang sudah memahami permainan Moto3. Dan ketika seorang rookie mulai memahami permainan terlalu cepat, pedok biasanya tahu satu hal. Persaingan musim itu mungkin tidak akan berjalan seperti yang diperkirakan. Motor lebih cepat, tapi tikungan berbicara lain. Di atas kertas, KTM RC 250 GP memiliki keunggulan jelas. Mesin Austria ini dikenal kuat di akselerasi dan trek lurus, dengan karakter tenaga yang sangat cocok untuk gaya balap Moto3 yang penuh slipstream. Sementara itu, Honda NSF 250R milik Veda sering dianggap sedikit lebih halus, stabil, tetapi tidak selalu penuh, paling cepat dalam garis lurus panjang. Namun, balapan jarang dimenangkan hanya di trek lurus, dan disinilah perbedaan mulai terlihat. Para pengamat lintasan memperhatikan sesuatu yang menarik pada gaya membalap Veda. Waktu terbaiknya tidak selalu muncul di sektor lurus, melainkan di bagian trek yang lebih teknis, khususnya saat transisi dari pengereman ke masuk tikungan. Area itu dikenal sebagai salah satu bagian paling sulit dalam Moto3. Motor berada dalam kondisi tidak stabil, ban depan bekerja sangat keras, dan sedikit kesalahan saja bisa berarti kehilangan posisi. Namun di sektor inilah, Veda justru menemukan waktu. Ia mampu menjaga kecepatan tikungan lebih tinggi dibandingkan banyak rivalnya.
Bukan karena motor lebih kuat, tetapi karena kontrol dan keberanian saat masuk tikungan. Beberapa analis bahkan mencatat bahwa titik pengeremannya sedikit lebih dalam dibandingkan rata-rata pembalap lain. Bukan perbedaan besar, hanya beberapa meter. Namun di Moto3, beberapa meter bisa menjadi perbedaan antara bertahan di depan atau tertelan oleh grup besar. Dan semakin banyak data yang dianalisis, semakin jelas satu hal bagi tim rival. Keunggulan ini bukan sekedar keberuntungan satu balapan. Ini adalah kombinasi teknik, insting, dan keberanian yang sangat jarang dimiliki pembalap baru. Tekanan untuk pembalap pabrikan. Bagi Brian Uriarte, musim 2026 seharusnya menjadi langkah penuh. Sebagai pembalap yang dibina langsung oleh Akademi KTM, ia dipandang sebagai salah satu calon kuat masa depan MotoGP. Ekspektasi itu datang dari berbagai arah, dari manajemen tim, dari sponsor. Karena itu, hasil di seri pembuka langsung menjadi topik pembicaraan. Uriarte tetap menjaga sikap profesional dalam wawancara resmi. Ia menekankan bahwa balapan pertama seringkali penuh variabel, strategi grup, slipstream, dan dinamika lap terakhir. Namun pernyataannya juga memperlihatkan satu hal yang jelas, persaingan musim ini mungkin tidak akan menjadi mudah. Ia menyebut bahwa beberapa situasi di lap terakhir memberi keuntungan slipstream tertentu bagi beberapa pembalap. Komentar yang sebenarnya cukup umum dalam balap Moto3, di mana efek aerodinamika sering memainkan peran. Pernyataan itu kemudian memicu diskusi di media sosial dan forum pedek. Sebagian penggemar melihatnya sebagai analisis teknis biasa. Sebagian lainnya menganggapnya sebagai tanda awal rivalitas baru. Namun yang pasti, perhatian kini tertuju pada duel yang mungkin berkembang sepanjang musim. Uriarte, pembalap Akademi Eropa, melawan Veda, rookie Indonesia yang tiba-tiba berada di depan. Dan di Moto3, rivalitas seperti ini seringkali menjadi bahan cerita sepanjang musim. Harapan dari 270 juta penonton. Bagi Indonesia, balap motor bukan sekedar olahraga. Ia adalah bagian dari kebudayaan populer yang sangat kuat. Selama bertahun-tahun, penggemar di Indonesia mengikuti setiap seri Grand Prix dengan penuh antusiasme. Meskipun pahlawan utama biasanya datang dari negara lain. Nama-nama besar dari Spanyol, Italia, dan Prancis sering menjadi idola. Namun selalu ada satu pertanyaan yang muncul di antara para penggemar. Kapan pembalap Indonesia benar-benar bersaing di level dunia? Perjalanan Veda Ega Pratama melalui Asian Talent Cup mulai memberikan jawaban itu. Di kompetisi itu, ia menunjukkan kemampuan membaca balapan dengan sangat matang. Ia jarang memenangkan balapan dengan cara yang dramatis atau agresif. Sebaliknya, banyak kemenangannya datang dari keputusan yang cerdas, memilih momen yang tepat untuk menyerang, dan menjaga ritme hingga garis finish. Namun transisi dari level regional ke kejuaraan dunia tidak pernah mudah. Sirkuit Eropa terkenal teknis, persaingan jauh lebih ketat, dan tekanan mental jauh lebih besar. Karena itu, ketika Veda tampil solid di awal musim Moto3 2026, banyak orang di Indonesia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sekedar bangga nasional, tetapi perasaan bahwa seorang pembalap muda dari Nusantara mungkin benar-benar sedang membuka pintu baru bagi generasi berikutnya. Dan jika performanya terus berkembang, cerita ini mungkin baru saja mulai. Pedok mulai membicarakan satu nama. Setelah seri pembuka selesai, satu hal mulai terasa jelas di pedok Moto3. Nama Veda Ega Pratama tidak lagi disebut sebagai kejutan sementara. Ia mulai dibicarakan sebagai faktor baru dalam persaingan musim 2026. Ketika tim-tim mulai membongkar motor dan memapak peralatan menuju seri berikutnya, percakapan kecil mulai terdengar di berbagai sudut pedok. Para mekanik, analis data, hingga jurnalis lintasan mencoba memahami bagaimana seorang rookie bisa tampil begitu matang di balapan pertamanya. Beberapa menyebut gaya balapnya sangat efisien, yang lain menyoroti ketenangannya saat menghadapi tekanan grup besar. Namun, satu hal yang paling menarik perhatian para analis adalah konsistensi ritmenya. Bahkan ketika berada di tengah pertarungan ketat, Veda jarang terlihat panik atau memaksakan manuver berisiko. Bagi tim-tim pabrikan, hal seperti ini biasanya tidak muncul begitu saja. Dibutuhkan pengalaman, jam terbang, dan kepercayaan diri yang tinggi. Itulah sebabnya diskusi teknis mulai berkembang. Apakah ini hanya adaptasi cepat dari seorang pembalap muda? Ataukah ini tanda munculnya talenta baru yang benar-benar siap bersaing di level tertinggi? Moto3 dikenal sebagai kelas yang sangat kompetitif.
Perbedaan kecil saja bisa mengubah hasil balapan secara drastis. Namun setelah seri pembuka itu, semakin banyak orang di pedok mulai berpikir, musim ini mungkin akan memiliki cerita yang berbeda dari biasanya. Interlagos, ujian yang sebenarnya. Seri berikutnya membawa seluruh pedok menuju Brazil, ke sirkuit legendaris Interlagos. Lintasan ini dikenal memiliki karakter yang sangat menantang. Elevasi yang berubah-ubah, kombinasi tikungan cepat dan lambat, serta sektor teknis yang menuntut presisi tinggi, membuat Interlagos sering menjadi ujian nyata bagi pembalap muda. Bagi Veda, ini adalah momen penting. Seri pertama bisa saja dianggap sebagai kejutan. Namun performa di sirkuit yang kompleks seperti Interlagos akan memperlihatkan apakah ia benar-benar mampu beradaptasi dengan cepat di level kejuaraan dunia. Sementara itu, tekanan juga meningkat di kubu KTM. Tim Austria tersebut datang ke Brazil dengan fokus besar untuk memastikan performa mereka kembali berada di posisi terdepan. Beberapa laporan dari pedok menyebutkan bahwa tim membawa sejumlah pembaruan kecil pada setup sasis dan pengaturan elektronik. Hal yang umum dilakukan oleh tim besar ketika ingin memaksimalkan performa di trek dengan karakter berbeda. Atmosfer di pedok Interlagos terasa lebih tegang dibandingkan seri pembuka. Bukan hanya karena persaingan poin, tetapi karena semua orang ingin melihat apakah cerita dari balapan pertama akan berlanjut. Di grid Moto3, satu balapan bisa mengubah segalanya, dan Interlagos dikenal sebagai tempat di mana banyak cerita besar dimulai. Permainan mental di sesi latihan. Sesi latihan bebas di Interlagos sering menjadi tempat para pembalap membaca kekuatan rival mereka. Namun kali ini, ada sesuatu yang menarik perhatian para jurnalis lintasan. Veda tidak langsung menunjukkan kecepatan penuhnya. Dalam beberapa sesi awal, ia terlihat sering mengikuti pembalap lain selama beberapa lap. Ia mempelajari titik pengereman mereka, jalur tikungan mereka, dan ritme akselerasi mereka sebelum kembali masuk ke pit. Strategi seperti ini bukan hal yang aneh di Moto3. Namun yang menarik adalah bagaimana ia melakukannya dengan sangat tenang, seolah-olah ia sedang mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sebelum menunjukkan kemampuan sebenarnya. Beberapa analis bahkan menyebutnya sebagai pendekatan yang cukup matang untuk seorang rookie. Sementara itu, rival-rivalnya mulai meningkatkan tempo, data sektor mulai berubah setiap sesi, dan persaingan waktu lap semakin ketat. Di tengah dinamika tersebut, satu hal menjadi jelas bagi banyak pengamat. Veda tidak terlihat terburu-buru. Ia tetap fokus pada ritme, pada data, dan pada adaptasi lintasan. Dalam balap motor, kemampuan menjaga fokus seperti ini seringkali menjadi pembeda antara pembalap yang hanya cepat dan pembalap yang benar-benar memahami strategi balapan. Dan semakin banyak orang di pedok mulai menyadari bahwa rookie dari Indonesia ini mungkin memiliki pendekatan yang jauh lebih matang dari usianya. Ketegangan rivalitas mulai terasa. Seiring berjalannya akhir pekan di Brazil, dinamika persaingan antara para pembalap mulai terasa lebih jelas. Moto3 selalu menghadirkan balapan yang sangat rapat. Grup besar pembalap sering bertarung dalam jarak yang sangat dekat, membuat setiap keputusan di lintasan menjadi sangat penting. Di tengah situasi tersebut, perhatian kembali tertuju pada duel yang mulai terbentuk antara Brian Uriarte dan Veda Ega Pratama. Keduanya memiliki gaya balap yang berbeda. Uriarte dikenal agresif saat keluar tikungan dan sangat kuat dalam pertarungan posisi. Sementara Veda terlihat lebih tenang, memilih momen serangan dengan pendekatan yang lebih taktis. Perbedaan gaya ini sering menjadi bahan diskusi di pedok. Sebagian analis menilai duel seperti ini bisa menciptakan balapan yang sangat menarik sepanjang musim. Namun, dalam balap motor, rivalitas juga membawa tekanan tambahan. Setiap sesi latihan, setiap kualifikasi dan setiap lap balapan menjadi kesempatan untuk membuktikan siapa yang benar-benar siap. Dan ketika dua pembalap muda sama-sama berambisi menunjukkan kemampuan terbaiknya, atmosfer kompetisi biasanya akan meningkat dengan cepat. Bagi para penggemar, situasi seperti ini justru membuat musim Moto3 semakin menarik untuk diikuti. Karena terkadang, rivalitas yang lahir di awal musim bisa berkembang menjadi cerita besar sepanjang kejuaraan. Sebuah awal untuk era baru. Ketika musim 2026 mulai berjalan, satu hal perlahan menjadi jelas. Moto3 mungkin sedang memasuki fase perubahan generasi baru. Setiap tahun selalu muncul talenta muda yang mencoba menembus persaingan di level dunia. Namun, tidak semuanya mampu langsung memberi dampak sejak balapan pertama.
Performa awal Veda Ega Pratama membuat banyak orang mulai memperhatikan perkembangan karirnya dengan lebih serius. Bagi para penggemar di Indonesia, kehadiran seorang pembalap yang mampu bersaing di grid Moto3 memberikan rasa optimisme yang sangat besar. Ini bukan hanya tentang satu balapan atau satu hasil. Ini tentang kemungkinan baru bagi pembalap Asia untuk tampil konsisten di panggung Grand Prix. Namun, perjalanan musim masih panjang. Moto3 terkenal sebagai kelas yang penuh kejutan. Perubahan kondisi cuaca, strategi balapan hingga dinamika grup besar bisa mengubah hasil kapan saja. Itulah yang membuat cerita musim ini semakin menarik untuk diikuti. Apakah rookie dari Indonesia ini mampu mempertahankan performanya? Apakah rival-rivalnya akan menemukan cara untuk menantangnya kembali? Satu hal yang pasti, musim 2026 baru saja mulai, dan dunia balap mulai memperhatikan satu nama yang sebelumnya mungkin belum banyak dikenal, Veda Ega Pratama.